Kalau kamu nggak pernah potong rambut, rambutmu jelas bakal panjang, tapi tetap ada batasnya. Artinya, Rapunzel di dunia nyata mungkin harus nyiapin tangga ke kesatria yang mau nolong dia. Kamu juga nggak bakal bisa nyapu lantai pakai rambut. Atau buat dijadiin tempat tidur gantung. Jangan ngarep deh. Ada 3 bagian berbeda dalam seutas rambut: kutikula, korteks, dan medula. Nah, perhatikan. Kutikula adalah lapisan luar, terbuat dari semacam sel tumpang tindih yang mirip sisik ikan atau bahkan genteng menghadap bawah. Bagian ini melindungi lapisan dalamnya dari kerusakan. Rambut berkilau dan sehat punya kutikula yang datar dan halus. Korteks terbuat dari keratin, yaitu protein fibrosa, sumber sebagian besar kekuatan rambutmu. Elemen penting lain di korteks adalah melanin. Jumlah melanin nantinya akan menentukan apakah rambutmu akan berwarna hitam, merah, atau warna lainnya. Korteks bisa tetap sehat kalau kondisi kutikulanya baik dan tidak hancur akibat proses kimia, kondisi cuaca kering dan keras, atau hal lain yang dapat merusak rambut. Terakhir, ada medula, yaitu pusat rambut semi berongga yang lebih lembut dan hanya ada di rambut tebal. Rambut tipis dan pirang tidak memilikinya. Tiap helai rambut punya folikel rambut masing-masing. Ada semacam kantong rambut di dasar folikel ini yang berisi sel rambut yang sedang tumbuh. Sel ini terus berlipat ganda, membelah diri, dan mendorong naik. Saat tiba di bagian atas kantong, sel ini tertata menjadi apa yang kita kenal sebagai rambut. Rambut punya 3 fase pertumbuhan. Fase pertama adalah saat sel-sel di kantong rambut berkembang dan mendorong keluar lewat folikel. Ini fase ketika rambut baru mulai tumbuh, sekitar 2 cm per bulan. Fase kedua adalah saat rambut berhenti tumbuh karena akarnya terputus dari sistem peredaran darah, sehingga tidak mendapatkan suplai darah lagi. Ada fase ketiga, saat rambutmu mulai rontok, 50-100 helai per hari. Mungkin kedengarannya banyak, tapi tenang, saat rambutmu rontok, tubuhmu sudah menumbuhkan yang baru. Rontoknya rambut adalah alasan panjang rambut menjadi terbatas. Selain itu, pangkas, cukur, atau potong rambut tidak akan membuat rambutmu tumbuh lebih cepat. Panjang maksimal rambut tergantung pada berapa lama fase pertumbuhannya. Makin lama bertahan, makin panjang pula rambutmu. Tapi, rambut tetap tidak bisa tumbuh selamanya. Makanya, panjang rambut di kepala, wajah, dan tubuh berbeda-beda. Fase pertumbuhan untuk rambut kepala berlangsung sekitar 2-6 tahun, tergantung genetika. Ini menjelaskan kenapa pertumbuhan rambut orang-orang berbeda, bahkan dengan bantuan sampo mahal atau metode lain. Merawat rambut dan menjaganya tetap sehat jelas membantu pertumbuhannya, tapi tetap genmu lah yang menentukan. Rambut di badan lebih pendek karena fase pertumbuhannya tidak begitu lama. Setelah beberapa minggu, tubuh mengirim sinyal berhenti ke folikel rambut badan. Makanya, rambut ini jauh lebih pendek dibanding yang di kepala. Para ilmuwan meyakini, ini terjadi karena rambut kepala kita punya peran perlindungan lebih besar. Kepala lebih sensitif dan perlu dilindungi dari sinar matahari langsung atau bahaya lainnya. Seorang wanita asal Tiongkok tercatat dalam rekor dunia Guinness dengan panjang rambut 5,6 meter. Rambutnya diukur pada tahun 2004 saat usianya 44 tahun. Dan dia mulai menumbuhkan rambutnya sejak berumur 13 tahun. Sekitar 95% kulit kita ditutupi rambut. Yap, rambut bisa tumbuh di mana saja di tubuh kita, kecuali di telapak kaki, telapak tangan, bibir, dan selaput lendir. Kita pun punya jumlah folikel rambut yang sama dengan simpanse per sentimeter persegi di kulit. Sumsum tulang adalah jaringan yang paling cepat tumbuh di tubuh kita dan rambut berada di urutan kedua. Saat rontok, rambut biasanya tumbuh lagi dan terus begitu sampai 20 kali seumur hidup kita. Seperti penjelasanku tadi, tidak ada produk yang bisa memaksa rambutmu tumbuh melebihi yang diizinkan kode genetikmu. Tapi, rambutmu tumbuh lebih cepat di hari yang panas. Panas memengaruhi sirkulasi darah, sehingga meningkatkan pertumbuhan rambut. Rambut juga tumbuh lebih cepat saat kamu tidur.
Para ilmuwan tidak selalu mengaitkan pertumbuhan rambut dengan genetika. Sebagai contoh, kalau kamu berobat ke dokter pada abad ke-16, mereka akan menyarankan campuran minyak zaitun, madu saffron, dan siput rebus untuk mempercepat pertumbuhan rambutmu. Hiuh. Rata-rata kepala manusia dipenuhi lebih dari 100.000 folikel rambut. Bayangkan, kalau kamu punya 10.000 untuk tiap helainya, wow, uangmu pun pasti menggunung kalau menghitung folikel rambut di tubuh, karena ada 3-5 juta jumlahnya. Rambutmu tercabut? Tenang, rambut baru akan tumbuh tepat setelah itu terjadi. Bahkan, 90% rambut kita sedang tumbuh, sementara 10% sisanya beristirahat sepanjang waktu. Meski tampak tipis dan lemah, rambut jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Sehelai rambut mampu menahan berat hingga 3 kg. Berarti, seluruh rambut di kepalamu bisa menahan berat 2 ton. Dibandingkan kawat tembaga dengan ketebalan yang sama, rambut kita jauh lebih kuat. Bukan cuma itu, rambut juga lebih elastis dibanding yang kita kira. Saat basah, kamu bisa meregangkan rambut hingga 30% lebih panjang. Tapi sebaiknya jangan dicoba kalau mau rambutmu tetap sehat. Kalau kamu nggak pernah cukuran, jenggotmu bisa tumbuh sampai 10 meter seumur hidupmu. Kurang dari 4% populasi manusia punya rambut merah alami. Sementara itu, rambut hitam adalah yang paling umum. Ingat soal protein bernama keratin di korteks rambut tadi? Nah, zat yang sama juga ada di lapisan luar kulit dan kuku, sekaligus menjadi bagian yang sangat penting dari ekor, surai, kuku, atau cakar hewan. Pada 1950-an, hanya 7% wanita yang mewarnai rambutnya. Sekitar setengah abad kemudian, jumlahnya naik hingga 75%. Bulu mata punya umur rata-rata sekitar 90-150 hari. Saat dipotong, rambutmu tak akan tumbuh lebih cepat. Tapi setidaknya bisa menebas ujung bercabang karena nggak ada cara lain untuk memperbaikinya. Ketebalan rambutmu tergantung pada ukuran folikel. Kamu bisa melihat beragam tekstur dan bentuk lintasan rambut lewat mikroskop. Rambut keriting berbentuk oval, sementara rambut lurus sebagian besar berbentuk bulat. Tiap folikelmu punya otot, saraf, dan tentu saja suplai darah sendiri. Saat takut, kedinginan, atau bersemangat, kita merinding. Ini terjadi saat otot yang bertanggung jawab atas tiap helai berkontraksi. Umur rata-rata sehelai rambut adalah 2-7 tahun. Rambut kita adalah gudang atas semua jenis informasi. Menganalisis satu helai saja bisa menunjukkan banyak info tentang aliran darah, vitamin, mineral, dan banyak hal lain di tubuh kita. Oh, DNA. Folikel bersifat independen. Jadi, ya nggak heran kalau kadang ada rambut yang nggak mau diajak kerjasama. Sampo komersial pertama muncul pada tahun 1930-an. Sebelumnya, orang-orang memakai deterjen sabun. Rambut bisa menyerap minyak dari air. Nah, tadi aku bilang kita merinding waktu kedinginan atau bersemangat. Itu terjadi karena setiap otot dari tiap untai rambut berkontraksi, sehingga rambut kita naik. Hewan juga bisa merinding. Ini adalah fitur yang didapat dari evolusi untuk membantu mereka tetap hangat. Misalnya, saat hewan berbulu tebal kedinginan, rambutnya naik. Itu menciptakan perlindungan sehingga panas tubuhnya terjaga. Umumnya, hewan punya rambut lebat karena harus bertahan dari angin dan air. Misalnya, kulit berang-berang yang selebar seujung jari kita punya sekitar 40.000 rambut. Bulu tebal bisa menjadi masalah bagi hewan karena cairan di bawah bulunya tak akan bisa menguap. Untungnya, evolusi mengurus masalah itu. Jadi, hewan tidak berkeringat. Rambutmu tumbuh paling cepat antara umur 16 hingga 24 tahun. Tempat cukur jadul yang biasa ada di film-film memang populer pada zamannya. Setelah pisau cukur muncul, orang-orang bisa bercukur di rumah. Jadi, gak perlu sering-sering ke tukang cukur lagi deh. Oh, rambutmu ada yang tumbuh nakal begini. Ini namanya cowlick. 95% orang non-kidal punya cowlick yang tumbuh searah jarum jam. Terakhir, kami memang sengaja nggak bahas kenapa bulu hidung bisa balapan waktu kamu tambah tua.
Karena, ya, kami nggak mau kamu takut. Kapan-kapan aja ya.